Let me disarm you. I'm not trying to own you. I just wanna know what it feels like to have your body so close. Let me absolve you of the past that controls you. I just wanna know what you look like without a weight on your soul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah dari Telkom University, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya ingin mewawancara salah satu manajer di perusahaan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ingin tahu lebih lanjut, silakan ikuti saya ya. Baik, maaf mengganggu sebelumnya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah S. Ya. Saya dari mahasiswa Telkom. Tujuan saya untuk kesini itu ingin menanyakan beberapa hal untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, nama bisa perkenalkan diri dulu Pak. Saya Rizwan Falah. Saya di bagian umum kantor pos Bandung. Tepatnya di bagian sana. Saya juga menangani beberapa SDM. Kemudian kalau di bahasa kerennya tuh kan GA ya. GA itu General Affair, tapi kalau di Pos Indonesia namanya udah Pos Indonesia. Jadi harus bahasa Indonesia, hubungan umum. Ya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak udah berapa lama ya? 6 kali, 6 jalan, 6 tahun. 6 tahun ya? Ya. Baik, sejarah berdirinya kantor pos ini sih dari mana ya Pak? Awalnya dari mana ya? Kalau untuk Pos Indonesia sendiri kan dari Batavia ya, Iya. Jakarta sih. Jakarta ya? Tahun 1700 sekian, saya lupa. Kalau nggak salah dia tuh kayak awal mulanya dari cuman kayak sistem informasi biasa aja. Dulu tuh ada Jakarta Semarang dulu. Jakarta Semarang seiring dengan waktu, mungkin karena zaman penjajahan juga. Zaman penjajahan memperluas ekspansinya. Jadi pokoknya itu dari Bandung, Jakarta, Cirebon, Semarang sampai Malang, Surabaya tuh kalau nggak salah. Terus kalau untuk kantor pos Bandungnya sendiri, jadi sekilas tentang Pos Indonesia mah ya kayak gitu sih awalnya. Cuman untuk kantor pos Bandung sendiri dulu ini bangunan yang dibangun zaman Belanda. Zaman Belanda ya? Zaman Belanda itu tuh fungsinya masih stable. Kayak stasiun kuda, orang masuk kuda gitulah. Kuda andong, kuda delman, kuda tunggang. Sini semuanya masuk. Kan banyak yang pedagang dulu. Pedagang keluar masuk terus bawa kabar. Dan maka dari pas saat itu juga lah di manage mungkin ya sama itu masih Freeport kali ya. Iya, biasa. Masih Freeport kali ya. Zaman Belanda gitu atau di manage lah biar terstruktur si perputaran informasi ini, surat menyurat informasi ini diatur, dibikinlah kayak jalur dari Bandung, Jakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Cirebon, Semarang, Pantura dulu. Iya. Masih seputaran situ, bolak-balik gitu. Terus kalau kira-kira perkembangannya itu Pak dari tahun ke tahun gimana Pak? Dari tahun ke tahun, detailnya sih ada sebetulnya di web kita ya. Iya. Detailnya, cuman kalau sekilas tuh perusahaan ini selalu beradaptasi sih, beradaptasi ya dengan lingkungan yang ada, dengan kebutuhan yang ada, yang pasti dari mulai adanya dulu kan kalau medium alat penyampaian pesan tuh masih surat aja. Masih surat kan ya, di surat dianterin kuda, kemudian ada sepeda, kemudian ada motor, ikut sama zaman aja sih kita. Karena nggak pernah sampai sekarang itu ada nggak
nggak pernah dari sekarang sampai sekarang tuh ada kayak mungkin kalau pesan bisa sih kamu kirim WhatsApp sekali kirim buat temen yang di luar negeri Iya. hari ini mereka dapat. Tapi kalau paket kan belum ada. Iya. Semuanya sudah diantar. Sebetulnya sama aja konsepnya. Sama aja Sama aja konsepnya. Cuman ya kita berkembang aja ngikutin zaman kayak dulu misalkan pakai kuda berubah jadi sepeda, berubah jadi motor, berubah jadi mobil. Sekarang ada pesawat. Zaman ya. Terus kantor pos Indonesia ini apakah sudah menerapkan sistem informasi akuntansi Pak? Oke, sudah. Sudah ya. Terus penerapannya sistem informasi itu kayak gimana Pak? Sistem informasi di yang saya tahu untuk akuntansi kayak SAP. Kemudian kita juga pakai cloud buat penyimpanan datanya. Kemudian kalau kayak tata cara apa ya, pembukuannya juga. Kalau ini sih kayaknya lebih jelas harus ke bagian akuntansinya. Tapi kalau secara gambaran umum kita ada secara sistemnya udah ada. Kita pakai aplikasi apa online juga ada, e-pos namanya, di e-pos juga ada. E-pos ada, terus kemudian pembukuan manualnya juga ya kayak Excel kayak gitu ya, biasanya apa Excel atau spreadsheet ada, manualnya juga ada. Yang pasti udah, apalagi sekarang ya. Kalau dulu sih mungkin masih pakai manual kirim surat pakai kertas ya. Iya, pakai kertas ya. Nah, sekarang sih udah canggih. udah cloud ya. Iya. Udah zaman cloud udah ya udah sih ngikutin aja. Iya. Lebih gampang. Terus seberapa penting sistem informasi akuntansi terhadap kantor pos Indonesia ini Pak? Jelas lah. Itu kan pencatatan ya. Pencatatan keuangan kita di situ, keluar masuk kita ada di situ, persentase keuntungan, kerugian, laba, terus pengeluaran, pendapatan di situ kan ada. Catatan itu kan penting buat perusahaan. Penting banget ya. Iya. Terus kalau penerapannya itu dari sejak kapan nih Pak? Penerapan sistem informasi yang baru Ya, sistem informasi akuntansi sejak kapan diterapkan di kantor pos Indonesia ini? sejak awal berdirinya perusahaan. Berarti sejak awal ya? Iya. Karena kan kita kan perusahaan ya. Perusahaan Iya. itu yang pasti otomatis bersangkutan dengan pendapatan sama pengeluaran. Iya betul Pak. Pendapatan orang yang bayar ke kita, pengeluaran kita bayar buat gaji, sarana, prasarana, kemitraan dan lain-lain. Dari awal sudah ada. Cuman untuk sistem informasi yang canggih, mungkin di dekade-dekade inilah. Oh, dekade gini. Kalau misalnya dokumennya ya Pak, dokumen sama catatan, apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas pada perusahaan ini Pak? Ini harus ke akuntansi, harus ke akuntansi. Cuman kalau yang saya tahu sih, apa sih tadi pencatatan ya? Ya pencatatan. Pencatatan kita masih pakai arsip biasa. Arsip ya. Arsip fisik ya? Iya. Arsip fisik ada, terus arsip digital ada, arsip cloud juga ada. Itu ada 3. Ada 3. Basicnya gitu. Dari segi karyawan nih Pak, berapa banyak karyawan yang dimiliki dan bagaimana pembagian tugas antar karyawan pada perusahaan ini Pak? Terus semuanya udah ada terkandung di dalam keputusan direksi. Jadi semuanya udah ada bagian-bagiannya, semuanya udah ada role kerjaannya, semuanya udah ada role posisinya gitu. Bahkan dari level paling bawah sampai level paling atas udah ada. Ada ya? Udah ada, semuanya dirumuskan di keputusan direktur. Biasanya ada sih suratnya KD. Oh ada KD 034. Masing-masing kantor tuh beda-beda. Beda-beda. Masing-masing kantor kan kayak kantor ini kantor UPT, unit pelaksana teknis, melaksanakan apa aja. Kayak gitu. Misalkan
Ini kantor regional Iya. beda lagi, kantor pusat beda lagi, kantor yang di cabang-cabang yang di pinggiran beda Berarti setiap tergantung dari perusahaannya ya Pak? beda. Beda-beda ya. Kalau misalnya dari bagian finance sama accounting ya Pak, cara menangani piutang tak tertagih dan metode apa yang digunakan untuk penghapusan piutang Pak? Kalau kita kan ada ini, ada rules yang harus kita jalankan. Ya. Biasanya kita kasih surat peringatan, udah kasih surat peringatan ya kita kasih denda sesuai dengan, kalau piutang itu berarti ber-PKS ya. Itu artinya perjanjian kerjasama. Iya. Nah, di situ kan ada denda-denda yang harus dibayar sekian berapa persen, mungkin dari gimana tergantung PKS ya. Tapi PKS juga itu kan dasarnya dari keputusan direksi kita ya, KD dari kitab aturan kita gitu. Iya. Mungkin ada yang dendanya 30%, ada yang dendanya sekian persen, tapi itu semua tergantung balik lagi ke PKS. Oh berarti tergantung PKS-nya ya? Iya, kita kan itu kan kalau piutang tuh berarti kita harus perjanjian kerjasama, ada kerjasama. Kalau piutang tuh berarti kredit ya. Iya. Kredit. Biasanya kalau itu di bagian korporat, di bagian arok piutang, mereka bikin invoice, bikin tagihan, bikin surat peringatan juga, bikin surat denda juga ada. Tapi semuanya beda-beda masing-masing mitra. Kalau misalnya denda itu kayak berapa ya Pak? Dendanya kayak berapa ya? Sanksinya kayak berapa ya? Uang lah, Iya. uang lah. Telat sekian bulan mungkin ya. Iya. Telat 1 bulan mungkin segini persen dari sekian persen. Kalau untuk 2 bulan mungkin sekian persen. Bahkan yang pasti sih pasti dikejar terus sih. Oh gitu terus ya? Yang namanya orang hutang. Iya Pak. Terus kalau dari segi manfaatnya ya Pak, dari perusahaan ini dengan adanya sistem informasi sangat memberikan peranan penting apa ya Pak? Ya lah. Jadi semuanya jadi lebih mudah, Lebih mudah ya? lebih terstruktur, lebih terorganisir, terus lebih jelas aja sih, lebih akurat, informasinya lebih akurat. Jadi tindak lanjut yang dibutuhkan oleh kita juga lebih tepat sih, nggak buang-buang waktu, nggak eksperimental sifatnya, lebih tepat aja sih. Misalkan ini pengeluaran kita di bagian tertentu ternyata dari sistem informasi ketahuan sekarang lebih gede atau boros ya. Kita tahu harus ngapain ya di bagian ini. Kalau nggak ada sistem informasi kan kita tebak-tebak ya. Ini boros kita tapi nggak tahu di mana tempatnya, mana harus cari, jadi nggak efisien, waktu juga kebuang, tenaga kebuang. Udah nggak ada sistem informasi, apalagi di soal akuntansi ini kan kita jelas mana aja bagian mana yang boros, bagian mana yang banyak duitnya tapi dia hemat, bagian mana yang duitnya sedikit pengeluarannya sedikit, bagian mana yang nggak efektif, bagian mana yang neracanya kayak gini, kayak gitu kan semuanya. Iya. Kalau dari karyawannya ya Pak, kira-kira kalau dari perusahaan ini berapa banyak ya karyawannya? Di Bandung sendiri ada 203. Terus tiga Ya Bandung. Kalau untuk totalnya puluhan ribu kali. Iya. Ada sih detailnya di web kita. Iya bisa ya. Kalau dari sistem absensinya itu gimana ya Pak? Sistem absensinya Iya. Kalau misalnya ada kita online. Online ya. Absensi online. Iya. Online. Oh, paling udah gitu aja sih Pak ya. Cukup aja Pak dari pertanyaan saya. Ada yang kurang paling, kalau ada yang kurang langsung aja ke bagian akuntansi sih. Oh iya, nanti kalau misalnya ada yang kurang nanti langsung aja ke bagian akuntansi ya. Gitu. Terus maaf mengganggu waktunya Pak. Apa-apa. Maaf banget ya. Terus saya juga minta bantuan dari teman-teman generasi milenial nih. Iya. Khususnya kayak kita kan ada lagi butuh traffic buat promosi ya. Pertama kita butuh teman-teman untuk ikut support di media sosial, kegiatan media sosial kita ya. Kita punya @posindonesia.ig, bisa di follow Ya. itu khusus untuk akun Pos Indonesia Nasional officialnya. Di situ informasi tentang pos yang ada di situ.
Yang kedua, untuk kantor pos Bandungnya juga sendiri ada, tapi lebih ke sub aja sih, sub daerahnya aja sih. Kantor pos Bandung underscore official itu buat teman-teman yang misalkan melakukan transaksi di sini bisa tanya-tanya dulu mau ngapain kantor pos bisa tanya dulu. Yang ketiga, saya minta bantuan teman-teman dari yang buat yang PKL nih. Itu aja dulu deh. Itu aja dulu, paling saya butuh support buat kalau bisa share gitu share juga, karena promosi by media sosial tuh butuh banget gitu. Iya, udah dibutuhin banget sih. Butuh bantuan dari teman-teman dengan aja sih. Jadi tiap yang ada PKL ke sini atau yang magang atau yang mau penelitian pasti saya minta tolong. Itu aja. Masih banyak ya Pak, maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, makasih. There's a money I'm fighting around your heart. Never disarm you. 'Cause baby, I just wanna love for you. Oke teman-teman, itu tadi sekilas wawancara singkat dari salah satu manajer di perusahaan ini. Untuk teman-teman ingin lebih lanjut tentang perusahaan ini, silahkan cek websitenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Into the fiery light. I know somewhere we could get away. If you wanna find another place, love.